Ada Pak Pendeta dipersilakan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu sampai pagi ini. Tuhan masih menyertai, memberkati, melindungi kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, penjagaan-Mu bagi hidup kami. Biarlah Tuhan senantiasa terus menjaga, melindungi kami dalam kelemahan dan kekurangan kami. Kami mohon kasih-Mu dan pertolongan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa pagi ini agar Tuhanlah terus boleh menjaga, menolong bangsa kami ini. Secara khusus ketika kami berperang bersama-sama, bergumul bersama-sama untuk wabah virus corona yang melanda bangsa kami ini. Bapa di surga, mohon campur tangan Tuhan. Berikanlah hikmat, kemampuan kepada pemerintah kami, bangsa kami ini, bahkan kepada dunia ini, untuk dapat bersama-sama berperang melawan virus corona ini. Kami berdoa Tuhan, kami bagian dari bangsa ini, masyarakat, agar kami sungguh-sungguh mematuhi apa yang sudah disarankan, diperintahkan, diinstruksikan oleh pemerintah, agar kami tetap stay at home, tinggal di rumah, berdiam, melakukan aktivitas kami dari rumah, melakukan perintah ini, instruksi ini, dan juga melakukan cara hidup yang sehat. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah apa yang kami lakukan, berkatilah juga apa yang dilakukan oleh pemerintah kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan terhindar dari virus corona ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat orang percaya, bahkan semua kami, biarlah Tuhan boleh memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami, daya tahan tubuh yang baik kepada kami, agar kami tetap kuat di dalam Tuhan, agar kami terhindar. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami, mohon Tuhan tolong, bahkan ketika ekonomi kami terganggu, kehidupan kami terganggu, aktivitas kami terganggu, biarlah Tuhan yang boleh memampukan kami, menolong kami, bahkan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk masa-masa passion ini, kami akan masuk Jumat Agung dan Paskah. Meskipun kami hanya beribadah di rumah dan secara online streaming, kami berdoa biarlah kami tetap semangat dan kami bisa memaknai Jumat Agung dan Paskah tahun ini dengan baik. Kami bisa mengerti kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami mau menyatakan kasih kami kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk karya-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dalam kelemahan, keterbatasan, dan kerendahan hati, kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh menyapa kami, memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati kami juga yang bersama-sama mendengarkan dan menyimak firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selalu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-11. Saya akan bacakan beberapa ayat dari teks ini, dari nats ini, dari Yohanes pasal yang ke-11. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 6. Kemudian saya akan bacakan 17 sampai 26 dan 43 sampai 44. Karena teks ini cukup panjang. Saya akan pandu, mari kita simak bersama-sama firman Tuhan ini dari Yohanes pasal yang ke-11. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah
sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ayat yang ke-43, demikian firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikian teks firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pagi ini, perenungan bagi kita bersama-sama pagi ini adalah betapa kasihnya kepadanya. Betapa kasihnya kepadanya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ada 7 mukjizat yang dicatat dalam Injil Yohanes. Kita akan bersama-sama pagi ini secara bersama merenungkan kisah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Kisah kasih Yesus kepada Lazarus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kata penting dalam kekristenan adalah kata kasih. Dan kita harus mengerti tentang kata ini, kasih. Dan kasihnya harus menjadi ciri identitas orang Kristen dimanapun dan dalam kondisi apapun kita. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 dikatakan ada 3 hal penting: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan kalau kita melihat kehadiran Yesus ke dalam dunia ini adalah oleh karena kasihnya kepada kita. Yohanes 3:16 mencatat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka kasih adalah hal yang penting untuk kita mengerti dan untuk kita lakukan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 44. Beberapa bagian sudah kita baca adalah kisah kasih Yesus bagi Lazarus. Alkitab menjelaskan, dikatakan dalam teks yang kita baca tadi, dikatakan ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kata Betania penting sebagai keterangan penghubung bagi kita. Sebagai pembaca, bahwa sebelum kisah ini ada satu peristiwa penting yang dicatat di Betania, di kota Lazarus. Dan sangat mungkin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, oleh karena peristiwa ini mereka memiliki kedekatan. Maria pernah melakukan yang terbaik bagi Yesus, yaitu mempersembahkan minyak mur di kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, rambut adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat dijaga oleh seorang wanita. Maria melakukan itu. Maria melakukan yang terbaik bagi Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, maka saya berpikir bahwa Yesus tidak asing lagi bagi Marta, Maria, dan Lazarus. Ayat selanjutnya menjelaskan ayat yang ketiga, dan Lazarus sakit. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan kalau saudara kita sakit? Tentu saat ini kita pasti mencari dokter, mencari orang yang bisa menyembuhkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Mereka mengirimkan kabar kepada Yesus bahwa saudara mereka, tentu yang mereka kasih, sakit.
Tentu harapannya Yesus yang mereka kenal, yang mereka tahu, datang dan melakukan sesuatu bagi saudaranya Lazarus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus menerima kabar, mendengarkan bahwa Lazarus sakit? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mencoba memikirkan bahwa sakit Lazarus bukanlah sakit biasa, tapi sakit keras, karena Alkitab mencatat setelah itu Lazarus mengalami kematian. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus tidak langsung menjumpai Marta dan Maria dan menolong Lazarus. Ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus mendengar, Yesus tidak segera ke Betania. Ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sakit, Yesus tidak segera menjumpai Marta Maria dan segera menolong Lazarus. Tapi Yesus, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, menunggu 2 hari lagi dengan sengaja. Alkitab mencatat ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, saya bisa merasakan ketika Yesus tidak segera datang ke Betania, ketika Yesus ditunggu Marta Maria, tetapi tidak kunjung datang ke rumah mereka di mana adik mereka Lazarus sakit. Mungkin saja mereka berpikir bahwa Yesus tidak mengasihi mereka, bahwa Yesus tidak mau tahu apa yang terjadi tentang mereka. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tapi ada 2 kali keterangan penting yang kita harus ketahui dalam teks ini. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus sungguh mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Ayat yang ke-5 berkata, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yesus mengasihi mereka. Yesus tahu apa dan bagaimana Lazarus, meski tidak berada bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat selanjutnya Yesus berkata, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Yesus tahu bahwa Lazarus dalam keadaan sakit dan sudah mati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ini sangat penting. Ketika sepertinya Tuhan tidak berada bersama-sama dengan kita, tidak menjawab doa kita, tidak berpihak kepada kita, tetapi ingatlah bahwa ia tetap mengasihi kita dan dia tetap melihat kita. Kita ada dalam jangkauan dan pandangannya. Itulah yang dilakukan Yesus kepada Marta, Maria, dan Lazarus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, nampaknya cerita ini tidak berakhir dengan baik. Alkitab mencatat bahwa Lazarus mati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, saya bisa bayangkan bagaimana perasaan Marta, Maria. Tentu sedih. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tetapi cerita ini tidak berakhir sampai di sini. Alkitab menjelaskan Yesus datang ke Betania waktu Lazarus dikatakan sudah 4 hari di dalam kubur. Artinya sungguh-sungguh Lazarus dalam keadaan mati. Dalam hati duka, Marta pergi mendapatkan Yesus dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Sebuah ungkapan pengharapan yang besar dalam hati Marta, dalam keluarga Marta dan Maria. Tetapi faktanya berbeda. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam duka keluarga, Yesus berkata kepada Marta, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab menjelaskan Marta menjumpai Maria, Maria menjumpai Yesus. Dan hal yang sama juga disampaikan oleh Maria kepada Yesus. Maria berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak akan mati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-33 menjelaskan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya, ia sangat terharu. Kata maskul dicatat 2 kali dalam kisah ini,
ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-38. Maskul berarti sikap sedih yang sangat, sikap marah yang keras terhadap kematian akibat dosa. Yesus sungguh-sungguh mengasihi keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-35 berkata, "Maka menangislah Yesus." Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tindakan Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus juga dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga mereka berkata, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Betapa kasihnya kepadanya. Kita mencatat kuasa Allah bekerja, mukjizat nyata, Lazarus hidup dan dibangkitkan. Ayat yang ke-43, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Lazarus hidup dan bangkit. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, teks ini kalau kita membaca secara pelan-pelan, maka kita akan menemukan dalam teks ini ada banyak pesan-pesan yang mau disampaikan kepada kita sebagai orang percaya. Tapi saya mau sampaikan 2 pesan bagi kita yang akan menjadi perenungan bagi kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama, mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa kasih Tuhan nyata dan tidak terlambat. Bahwa kasih Tuhan itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Dan kasihnya, pertolongannya tidak pernah terlambat. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus ingin agar murid-muridnya belajar percaya. Ayat yang ke-15. "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya." Yesus ingin agar Marta juga belajar percaya. Yesus berkata kepada Marta ayat yang ke-26. "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Dan Yesus ini agar orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu, mereka juga menjadi percaya kepadanya. Ayat yang ke-42. "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Melalui peristiwa kebangkitan Lazarus, Yesus ingin agar murid-murid menjadi percaya. Marta, Maria menjadi percaya. Orang-orang yang berkumpul pada saat itu menjadi percaya. Dan kita yang mendengarkan kisah ini juga belajar percaya, menjadi percaya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini saya mau mengajak kepada kita bersama-sama untuk belajar percaya. Bahwa kasih Tuhan nyata dan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Percaya bahwa kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat ada satu keterangan bahwa Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Ayat yang ke-5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ada 3 kata sikap Yesus yang menunjukkan ia mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Kata masbul, terharu, dan kata menangis. Dan ada satu pengakuan keterangan orang-orang yang berkumpul saat itu. Mereka membaca sikap Yesus sehingga mereka berkata, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Dan kita harus percaya bahwa Allah sungguh-sungguh juga mengasihi kita. Sebagaimana Allah mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi untuk menjadi percaya kepada Allah, bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita bukanlah perkara yang mudah. Terkadang dalam keadaan sulit, pahit, susah, duka, kita bertanya, di mana Tuhan? Di manakah Engkau? Apakah Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami? Apakah Engkau sungguh-sungguh mengasihi saya? Jika Engkau mengasihi saya, mengapa Engkau mengizinkan kesulitan terjadi? Penderitaan, kesusahan terjadi. Mengapa doaku tidak dijawab? Ketika keadaan baik, mungkin kita
bisa percaya. Tapi dalam keadaan sulit, kita sangat sulit untuk percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Bahwa kasih Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah yang adalah kasih tidak pernah berubah. Ia akan tetap terus mengasihi umatnya. Penyertaannya, pertolongannya akan tetap ia nyatakan. Alkitab dengan jelas dan banyak contoh menjelaskan bagaimana ia mengasihi umatnya. Mukjizat ia nyatakan, buta melihat, lumpuh berjalan, lapar menjadi kenyang, bahkan berlebih. Bahkan kepada orang-orang yang tegar tengkuk, bangsa Israel